Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam doa pagi. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendekat, mencari wajah-Nya. Kita siapkan hati ya, kita berdoa dulu. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang kami sembah. Tuhan, kami pagi hari ini datang, mendekat, mau mencari Engkau ya Tuhan. Urapi kami dengan hadirat-Mu, biar kami merasakan kasih Bapa yang ajaib itu melanda kami di rumah kami masing-masing. Biar hati kami dipenuhi dengan damai, biar hati kami merasakan Engkau sendiri ya Tuhan. Lawat kami, jamah kami. Kami siap Tuhan untuk mencari wajah-Mu, mendekat lebih lagi di kaki Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari datang pada Tuhan, minta Dia penuhi hati kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tangan kita. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur, dan ku bersyukur menyembah
rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Yes, kami angkat tangan kami Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari letakkan tangan kita di dada, katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Sungguh kami mau lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami merindukan-Mu lebih dekat lagi ya Tuhan. Bawa kami anak-anak-Mu, bawa kami Tuhan jemaat-Mu mendekat. Mengerti isi hati-Mu, duduk dekat di bawah kaki-Mu. Merasakan kasih-Mu, merasakan jamahan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Oh sungguh kami memerlukan-Mu. Biarkan kami terus ada dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu. Jamah setiap orang Tuhan, jamah. Penuhi hati mereka masing-masing. Pagi hari ini dengan kasih-Mu Bapa. Oh ralama syanda sana mayaro. Biarkan kami terus belajar menatap wajah-Mu. Biarkan kami belajar untuk mendengar suara-Mu lebih lagi ya Tuhan. Bawa umat-Mu menjadi umat yang dewasa. Umat yang bukan penuh dengan kekalahan, tapi umat yang menjadi kepala bukan ekor dan mengalami kemenangan di setiap area hidup mereka. Bawa Tuhan kami untuk mengerti isi hati-Mu lebih lagi ketika kami berdoa. Biarkan setiap orang mengalami kesukaan di dalam doa-doanya, yaitu ketemu sendiri dengan Engkau, bertemu muka dengan muka di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengar suara-Mu. Kami mau arahkan hati kami, penuhi dengan hikmat, penuhi dengan pengertian Tuhan kalau kami tidak mengerti. Urapi kami yang ada di sini, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu dengan kata-kata sederhana, namun ada pengurapan Allah yang berbicara dan menjadi rema bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kita bisa datang bersama-sama menatap wajah Tuhan, merasakan kasih-Nya, merasakan jamahan-Nya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sebelum menutup tahun, di mana tahun depan di gereja kami ini dicanangkan satu tahun untuk menabur doa, di mana akan membawa jemaat masuk ke dalam doa-doa yang lebih intens, lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kita excited sekali ya. Kita tahu bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, dua arah. Karena itu jangan berhenti berdoa. Pagi hari ini saya ingin sharingkan sesuatu firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Ya. Judulnya perikopnya adalah penjaga Israel. Namun khotbahnya saya mengambil dari apa yang disampaikan oleh pemazmur, di mana saya kasih judul kenapa harus berdoa. Sederhana saja, kita bisa belajar dari Daud yang luar biasa, di mana hatinya dia terus melekat dan terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia adalah seorang pendoa, dia adalah seorang penyembah juga, orang yang duduk diam dekat di bawah kaki Tuhan. Nah, di hari-hari ini menutup tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, kita perbanyak yuk waktu untuk bersama dengan Tuhan. Cari wajahnya, cari hadiratnya seperti di pagi hari ini. Saya akan bacakan Mazmur 121, itu bunyinya demikian. Perikopnya aja, judulnya adalah penjaga Israel, nyanyian siarah. Ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita bisa belajar dari Mazmur 121 ini apa yang dikatakan oleh Raja Daud yang luar biasa tadi. Kita lihat di ayat 1 ada perkataan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, gunung-gunung ini berbicara problem, masalah, halangan, tantangan yang ada di hidup kita. Seolah-olah dia tinggi sekali, seperti gunung di hadapan kita yang susah didaki, dan kita mau mencapainya pun itu harus dengan susah payah dan rasanya nggak mungkin, rasanya mustahil. Yang dikatakan oleh pemazmur, aku melayangkan pandanganku ke depan. Ini seperti realita hidup kita. Kita mengarahkan pandangan mata kita lihat apa yang ada di depan. 2023 atau tahun-tahun yang akan datang rasanya kok susah ya. Ekonomi katanya makin terpuruk. Ada krisis besar, ada ini dan itu yang menjadikan kita ini goyah. Rasanya kok ada gunung masalah, ini belum selesai, ada lagi di baliknya. Ada problem yang besar yang kita sendiri nggak tahu bagaimana memecahkannya. Ini adalah hal yang natural seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Bahwa di hadapan kita itu penuh tantangan. Hidup ini penuh tantangan. Di dalam penglihatan mata jasmani kita, apa yang kita dengarkan di sekeliling kita. Ada gunung-gunung masalah. Ada gunung-gunung masalah. Namun dilanjutkan juga, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini sama dengan kita sendiri bertanya pada diri kita, kira-kira gimana ya Tuhan menyelesaikannya? Bahasa mudanya seperti itu, bahasa sehari-harinya. Aku gak tahu caranya, aku rasanya mau menyerah. Gimana ya Tuhan caranya? Kenapa ini mungkin kita bertanya why dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat natural, manusia itu sangat lemah. Terbukti bahwa kita nggak bisa lakukan apapun. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang kedua. Pemazmur langsung berubah. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Raja Daud langsung, pemazmur ini langsung mengalihkan pandangannya bukan kepada problem dan masalah di depannya lagi. Tapi dia berubah fokusnya kepada Tuhan penolongku. Kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang besar. Nah, di sini kita juga belajar bahwa kalau kita melihat sekeliling kita, pasti kita rasanya nggak mampu. Pasti kita rasanya itu, aduh demikian berat ya pergumulanku Tuhan, kapan selesainya. Kalau kita mengarahkan kepada Tuhan, kita mulai belajar mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini jangan sampai kita salah mencari Allah dan Tuhan. Tentunya Allah dan Tuhan kita adalah di dalam nama Yesus Kristus. Sebab ada banyak Allah dalam huruf kecil. Kita harus mencari Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Yang menjadikan langit dan bumi. Dengan segala kebesarannya, di mana segala kuasa itu ditundukkan di bawah kuasa nama Yesus. Nama yang luar biasa. Kita alihkan kepada salib Kristus. Dia mati 2000 tahun yang lalu dengan mengatakan semuanya sudah selesai. Semuanya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, ini sebabnya kita bisa belajar. Ada beberapa alasan untuk kita itu berdoa. Karena apa? Karena kebutuhan
Nah, Bapa itu senang kalau anak-anaknya doa. Sifat Allah, DNA-nya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia senang anak-anaknya itu mendekat dan meminta kepadanya. Nah, kita bisa belajar sama di ayat yang kedua, kita lanjutkan ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, alasan yang pertama kenapa kita itu harus berdoa adalah kita perlu mengalami pertolongan Tuhan. Banyak masalah di hidup kita nggak bisa pecahkan sendiri. Perlu campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan itu sangat ajaib dan luar biasa. Manusia terbatas, namun kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan ke dalam hidup saudara dan hidup saya itu tidak terbatas. Itu yang harus kita ingat. Jadi jangan segan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Manusia hidup itu pastilah punya banyak kebutuhan, baik materi yang diperlukan, baik keuangan, baik hubungan yang rusak, pekerjaan, masa depan, supaya kita itu lebih sehat, lebih baik. Kita bisa minta tolong kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu berjuang sendirian karena terlalu banyak penghalang setiap hari. Setiap hari ada kesukarannya sendiri kata Alkitab. Karena itu Tuhan menyuruh kita untuk minta tolong kepada Dia. Mintalah, bahkan carilah dan ketoklah, itu kata firman Allah. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu jangan sungkan, rubah fokus kita. Kita masuk di dalam doa, meminta kepada Tuhan pertolongannya. Jangan segan, kita mulai mengarahkan pikiran dan hati kita kepada kebesaran nama Yesus, bukan kebesaran masalah kita. Jangan besar-besarkan problem dan masalah, kemudian nanti kita akan memiliki respon hati yang keliru. Seperti 12 pengintai yang disuruh masuk ke tanah Kanaan. Dia lupa bahwa Tuhan yang ada di hadapannya adalah Tuhan yang besar. Tiang awan dan tiang api mereka rasakan, mereka melihat. Tapi mereka lebih melihat kepada raksasa di tanah Kanaan. Sehingga mereka ini gagal fokus. Dan mereka akhirnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang mengarahkan kepada Tuhan yang berkuasa itu. Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Tuhan itu sangat dekat, sangat Dia itu menginginkan. Dia senang anak-anaknya datang dengan rendah hati. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Mazmur 51 kan juga mengatakan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk itu tidak akan dipandang hina, tapi Tuhan akan merangkul. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kalau ada Anda yang segan, sungkan, berputus asa, datang sama Tuhan di dalam doa. Jangan lupakan itu. Jangan berhenti untuk berdoa, mencari Dia dengan remuk hati. Katakan sejujurnya, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak kuat, tolong aku Tuhan. Nah, walaupun mungkin kita merasa aku belum sempurna, enggak apa-apa. Tuhan itu tahu kok kelemahan kita, asal hati kita tulus, murni, dan kita belajar untuk melakukan kebenaran, maka Tuhan akan bela. Dan jangan biarkan juga, walaupun mungkin seringkali hati kita ini mendua, memadu Yesus dengan yang lain, mungkin kita mencari pertolongan-pertolongan kepada yang lain, itu it's okay, but saya mau katakan, tapi Tuhan menginginkan bahwa kita datang terlebih dahulu kepada Dia, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, dan kita harus melakukan bagian kita. Karena itu jangan segan dan ragu untuk datang kepada Dia. Tapi anehnya, tapi banyak juga orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Merasa dirinya kuat, merasa masih punya kemampuan, masih punya power, punya keuangan yang finansial yang banyak. Dan punya kuasa, kenalannya ataupun mungkin menggunakan kepandaian, pengalamannya. Nah, seringkali kita melupakan Tuhan. Ini justru merupakan kesombongan di hadapan Tuhan. Seringkali kita melupakan minta tolong kepada Tuhan, melibatkan Dia dalam segala hal. Seolah-olah kita itu berjalan sendirian, merasa nggak perlu Tuhan. Nah, pagi hari ini diingatkan Bapak Ibu,
yang sungkan, yang takut, yang gentar, jangan sungkan. Minta tolong kepada Tuhan. Tapi engkau yang lupa seringkali melibatkan Tuhan, kita libatkan Tuhan yuk. Kita mulai katakan, Tuhan, aku perlu engkau. Jalannya gimana ya Tuhan? Caranya beritahu aku. Bukankah engkau penasihat ajaib? Engkau Tuhan yang besar. Hanya engkau yang bisa menolong aku. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Katakan itu. Tulis di dalam tagline Anda, di YouTube Anda. Tuhan, aku minta pertolongan. Aku tahu engkau Bapa yang baik, engkau Bapa yang setia. Katakan masalahmu, tolong aku dalam hal finansial, kesembuhan atau apapun. Tolong aku Tuhan, anakku, orang tuaku, pekerjaanku dan lain sebagainya. Maka tangan Tuhan akan menjamahmu pada pagi hari ini. Amin. Nah yang kedua, kita lanjutkan ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Kenapa kita harus berdoa? Yang kedua, kita itu sangat perlu perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Kita sangat perlu dilindungi dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan itu penjaga kita. Kita ini adalah ciptaan. Kita ini punya kecenderungan sadar atau tidak sadar manusia itu perlu rasa aman. Kita merasa tidak aman. Seperti contoh anak kecil. Sewaktu kecil dia merasa tidak aman ketika tidak dekat dengan orang yang dikasihi. Orang tuanya contohnya. Nah dia karena belum bisa melakukan apapun. Tetapi ketika dia sudah mampu lakukan apapun, dia sudah bisa segalanya. Seringkali dia tidak perlu orang tuanya lagi. Dia tidak perlu melibatkan. Nah sama dengan kita manusia ini perlu rasa aman. Seringkali kita nggak melibatkan Tuhan, kita nggak perlu Tuhan, kita meletakkan rasa aman kita kepada hal-hal yang salah. Kita salah meletakkan kepada hal-hal yang keliru. Nah kita akan jadi punya rasa aman palsu. Contohnya kepada pekerjaan kita, kepada posisi kita, kepada keuangan dan kepandaian kita. Kita merasa percaya diri, padahal kita itu sebenarnya nggak mampu apa-apa. Di dunia ini penuh penderitaan, di dunia ini penuh dengan hal-hal yang kita tidak bisa duga. Saya mau katakan rasa aman yang sejati itu ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu doa benar-benar Bapak Ibu bangun kehidupan doamu, letakkan rasa amanmu pada perlindungan Tuhan. Tuhan gunung batuku, Tuhan keselamatanku. Dikatakan matahari bulan, ini secara kiasan ya, tidak akan menyakiti kita. Matahari dan bulan itu sebenarnya kan adalah hal yang baik. Tapi seringkali yang kita andalkan, matahari kita, bulan kita, mungkin kepandaian, mungkin keuangan, mungkin pekerjaan kita rasa itu cukup bagi kita. Ternyata matahari dan bulan kita itu enggak cukup. Dia mengecewakan, bahkan dia menyakiti kita. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita itu datang minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhanlah matahari yang sesungguhnya dalam hidup Anda dan saya. Minta Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa dan minta tolong kepada Dia. Lindungi aku Tuhan dari maut, dari kecelakaan, dari apapun juga penghalang. Tuhan aku butuh kekuatan ini untuk melewati segala hal. Katakan di dalam YouTube Anda, sinari aku dengan kasih-Mu Tuhan. Sinari aku dengan wajah-Mu. Sinari bisnisku, sinari pekerjaanku, sinari keluargaku dengan kasih Bapa, dengan hadirat-Mu. Lindungi aku dari yang jahat, lepaskan aku dari pencobaan. Katakan itu, minta, bangun kehidupan doa dan mintalah kepada Bapa perlindungan yang sempurna. Letakkan rasa aman itu ada di dalam nama Yesus. Amin. Nah yang ketiga di dalam ayat yang ke-8 itu tidak dipungkiri ya, yang ketiga, bahwa kita ini membutuhkan berkat. Kita harus terus berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini berbicara mengenai berkat. Tidak munafik,
tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu suka dengan berkat. Dan Allah kita itu Allah yang suka memberkati, itu sifatnya Allah. Ketika Allah hadir, dia selalu memberkati. Mungkin bukan dengan materi secara langsung, tapi dengan sukacita. Dengan kasihnya yang luar biasa, dengan damai sejahteranya. Nah Tuhan itu mengerti bahwa kita ini perlu berkat. Karena itu jangan sungkan juga minta berkat. Tuhan berkati aku, Tuhan urapi aku. Jangan sungkan, jangan segan kepada Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian kita diberkati oleh Tuhan. Semuanya jadi baik. Secara sederhana Tuhan itu ingin memberkati Bapak dan Ibu semua. Bisa dalam hal kebutuhan rohani, bisa dalam hal kebutuhan jasmani juga. Finansial, keuangan, jalan keluar, hubungan yang rusak, suami istri yang bertengkar, anak, masa depan, dalam pekerjaan, itu hal-hal jasmani. Minta kepada Tuhan untuk memberkati hidup saudara dan saya. Keluar masuk dalam hidup kita. Karena itu ketika kita ini bekerja, jangan lupa libatkan Tuhan, percayakan kepada Dia, serahkan segala kekhawatiran kita, pekerjaan kita kepada Tuhan untuk dijaga olehnya. Asal kita ini benar-benar berserah, maka tangan Tuhan yang kuat itu akan melindungi saudara dan saya. Mazmur 127 itu mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kita merasa mungkin masih belum perlu Tuhan, kita gak perlu berkat Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang mencemooh, aku gak perlu Tuhan. Buat apa? Tuhan, toh aku sudah kaya, toh aku gak perlu apa-apa. Kita belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu, Anda berdoalah kalau Anda lagi di atas. Dan juga berdoalah libatkan Tuhan, apalagi sewaktu kita ada di bawah. Ya, jadi bangun karir kita, keluarga kita, pekerjaan kita dengan fondasi doa yang benar. Sehingga iman kita itu lurus di hadapan Tuhan. Libatkan Dia dalam segala laku kita. Apapun yang kita rencanakan, biarkan Tuhan turut bekerja. Kita perlu pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, kita perlu juga perlindungan dan kekuatan Tuhan. Seperti yang dikatakan Mazmur tadi. Namun juga kita perlu berkat-berkatnya. Berdoalah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, apapun problemmu, minta tolong. Minta Tuhan lindungi, minta Tuhan jaga. Kemudian Dia akan lepaskan kita dari ketakutan kita. Dari segala kegentaran. Dan Dia akan meluputkan kita dari maut. Dari kecelakaan, dari apapun juga rencana jahat iblis. Ya. Juga Tuhan itu senang memberkati kita dalam hal-hal rohani. Ketika kita membangun kehidupan doa, maka damai surgawi, sukacita itu akan penuh dalam hidup Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya kita boleh berdoa dengan hal-hal kebutuhan kita. Minta tolong, minta kekuatan dan perlindungan. Minta berkat. Kalau kita sudah bangun kehidupan doa di area-area tersebut, Tuhan akan bawa kita kepada level keintiman. Secara kita tidak sadar mungkin. Kita sering melibatkan Tuhan. Maka keintiman kita akan bertambah. Kita akan datang kepada Tuhan nantinya next levelnya bukan hanya kepada kebutuhan. Tapi karena mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Ingin dekat, ingin melekat. Dan Tuhan makin intim dengan kita. Amin. Amin. Sekarang kita berdoa, kita akan nyanyikan lagu ini. Biar ini menjadi doa kita. Ya. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Yes. Penolongku.
dalam kesesakan. Kau gunung batu. Yes, katakan Engkau gunung batuku. Dan pertahananku. Tuhanlah pertahananku. Yesus. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, berseru pada Dia. Padamu Ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan, Tuhan. arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Penolong dalam Tuhan, penolong. hidupku. Yes, Dia yang menolong. Ku percaya Kami percaya kepadamu ya Tuhan. hanya Kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan. Thank you Lord. Kekuatan dalam hidupku. Yes, Tuhan Engkau kekuatan dalam hidup anak-anak-Mu. Penolongku Yesus adalah penolong kami. dalam kesesakan. Amin, amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Berserulah kepada Dia. Mintalah tolong. Yes, Dia penyelamat kita. Pujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, panggil namanya, serukan Dia. Yesus penyelamatku, matku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan Yesus berseru, berseru. Tuhan, pada pagi hari ini anak-Mu berseru. Kami panggil nama-Mu Yesus. Minta tolong, Kau beri kekuatan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Kau di atas segalanya. Yes, Engkau di atas segalanya. Katakan Yesus di atas segalanya. Orala patakaya syandana masuk. Oh, Kau di atas segalanya. Oh, berseru-berseru kepada Dia. Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu. Oh, arala masyande. Kirala masyakara marala masande. Tuhan Allah yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberkati. Kurala bataka syakarala marala masande. Haleluya. Oh, hati kami berserah kepadamu Yesus. Kirala bataka ya syarala baba 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 baba. Kirala bataka ya syarala la 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 la. Biarkan setiap orang pagi hari ini mengalami Engkau ya Tuhan. Mereka mengalami kekuatan baru yang berseru-seru kepadamu. Pertolongan
kami datang dari tempat yang maha tinggi. Kirala batakaya syarala marala marala Biralamaya syarala. Mari saya ajak Bapak Ibu, arahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan segan, jangan sungkan, jangan takut datang kepada Dia. Mintalah tolong, apapun problemmu. Tuhan, tolong aku dalam masalah pekerjaan. Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan dalam problem yang demikian berat. Tuhan, jamah dan sembuhkan aku, sembuhkan seseorang yang mungkin keluargamu itu. Tuhan, minta tolong campur tangan Tuhan. Ampuni aku selama ini mungkin aku mengandalkan kekuatan sendiri, aku belum berseru-seru. Pada pagi hari ini serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, tolong aku Tuhan. Dia adalah Allah penolong. Dia adalah Allah yang suka menolong. Bapak yang sangat baik, Bapak yang sangat baik. Rasakan pada pagi hari ini jamahannya. Dia akan berikan jalan keluar, Dia akan berikan jalan keluar. Mujizatnya terjadi. Mintalah tolong kepada Dia. Itu alasan kenapa kita harus berdoa. Naikkan terus, jangan putus asa. Berdoalah sedemikian rupa, berdoalah dengan iman. Dan yakinlah bahwa tangan Tuhan itu yang akan menjamahmu. Berdoalah sedemikian rupa dengan imanmu, sehingga engkau dikuatkan kembali. Minta kekuatan kepada Tuhan. Saat ini yang lemah, saat ini engkau yang takut, engkau yang gemetar, bahkan engkau tidak mengerti apa yang terjadi. Minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan. Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tidak mampu lagi, aku tidak sanggup lagi Tuhan. Aku tidak mengerti. Engkaulah penasihat ajaibku. Beri aku hikmat-Mu. Minta kekuatan sama Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan satu persatu. Anak-anak-Mu, mereka yang takut, mereka yang gentar. Tuhan, mereka yang enggak ngerti harus gimana Tuhan, tolong. Pada pagi hari ini Engkau menjamah mereka satu persatu. Pertolongan dari tempat maha tinggi itu datang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Lawat mereka dengan cara yang ajaib. Mereka yang sakit, jamah Tuhan, sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, tangan yang berkuasa. Kesembuhan boleh terjadi. Kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Dan minta berkat sama Tuhan. Kalau engkau kekurangan hikmat, minta berkat hikmat itu. Kalau engkau kekurangan apapun dalam hal jasmani, jangan segan kepada Dia. Dia Bapa yang suka memberkati. Jangan alergi dengan berkat jasmani. Minta kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu ini. Tuhan, aku butuh Engkau. Uang sekolah anakku untuk hidup sehari-hari. Mungkin untuk bayar cicilan dan lain sebagainya. Tuhan, aku berhutang. Tuhan, ampuni aku. Kasih jalan keluar. Berkati aku supaya bisa melunasi hutang. Bisa menjalankan roda perputaran usaha dan lain-lain. Minta Tuhan, berkati usahamu. Keluar masukmu. Serahkan kepada Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Bahkan ada yang mungkin takut karena nanti diambil oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia punya segalanya. Serahkan segala kekhawatiranmu. Dan biarkan berkat Tuhan mengalir. Terima dengan imanmu. Berkat mujizat itu mengalir saat ini. Berkat damai sejahtera. Engkau yang kekurangan kasih. Berkat kasih daripada Bapa itu jalan keluar. Engkau yang kekurangan sukacita. Engkau akan dipenuhi dengan joy, dengan sukacita. Di bulan ini di dalam nama Yesus. Penuhi mereka Tuhan. Penuhi kebutuhan mereka. Mereka yang minta tolong. Mereka yang perlu dikuatkan. Mereka yang perlu dilindungi. Tuhan, jamah satu persatu. Juga berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka bisa mengatakan, Kau Allah yang besar. Sehingga mereka bisa mengatakan, Kau Bapa yang baik. Dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Aku lepaskan berkat ini kepada mereka satu persatu. Dan kita akan ikrarkan lagu ini. Kita akan tinggikan Dia. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang ajaib. Besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tinggikan Dia sekarang. Kau Allah yang besar. Arahkan pandanganmu pada Allah yang besar. Biar imanmu dibangkitkan, biar imanmu dikuatkan. Yesus yang selalu
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar. Ini cetusan iman kami. Ini cetusan iman kami. Kami memandang, mengalihkan pandangan kami. Fokus kami bukan kepada masalah, tapi kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, membuat kami terpesona. Pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Angkat tanganmu, pandang wajahnya. Angkat tanganmu di hadapannya. Dia memberkatimu. Oh, Dia menyinari engkau. Dia menyinari engkau dengan hadiratnya, dengan Roh Kudusnya. Bagimu ya Tuhan. Dia memberikan jalan keluar. Dia memberi engkau kekuatan. Dia melimpahi engkau dengan damai sejahtera. Haleluya. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya pagi hari ini. Engkau bukan hanya diselamatkan, tapi engkau ditolong, engkau diberi kekuatan, engkau dilindungi daripada segala mara bahaya, dan berkat Tuhan melimpah atas hidup saudara dan saya semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan pujian syukurannya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami menerima berkat yang luar biasa dari Bapa di sorga. Amin. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam doa pagi minggu depan.